Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Dibimbing kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sholat subuh berjamaah adalah merupakan bagian dari jaminan Allah. Man sholat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dalam jaminan Allah, maka mudah-mudahan dijamin keselamatan kita, dijamin keberkahan kita, dan mudah-mudahan dibebaskan dari api neraka, dan insya Allah kelak dijamin masuk surganya. Amin. Teriring salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abi Bakar Jabil Al-Jazairi. Masih di Al-Babul Awal, bab yang pertama, fil aqidah, tentang aqidah. Dan fasal yang kita bahas masih di pasal al-awwal, al-faslul awal, yaitu al-iman billahi ta'ala. Pasal yang pertama tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan dan sekedar mengingatkan, kita baca satu persatu kalimat-kalimat dalam kitab Minhaj tentang keimanan kepada Allah. Al-Muslim yu'minu billahi ta'ala. Al-Muslim, kita orang Islam, yu'minu billahi ta'ala, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bimakna, seperti apa iman kepada Allah itu? Annahu yusaddiqu biwujudi Rabbi tabaraka wa ta'ala. Annahu, sungguhnya dia Muslim itu yusaddiq, membenarkan biwujudi Rabb tabaraka wa ta'ala, membenarkan wujud Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani Allah sebagai zat yang maujud. Bahkan la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Dalam pengertian, semua kita hakikatnya tiada, ada karena kehendak Allah, dan kelak nanti pun ditiadakan kembali oleh Allah. Yang wujud hakiki, la bidayah wala nihayah, tidak berpermulaan dan juga tidak ada akhir, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yusaddiq biwujudi Rabbi ini sesuai dengan riwayat Dailami ketika merinci tentang iman, di mana riwayat tersebut mengatakan al-iman, iman itu adalah tasdiqum biqalbi. Tasdiq, yusaddiq, membenarkan di dalam hati. Lalu kemudian wa iqrar bil lisan, mengungkapkan dengan kalimatus syahadah berupa ikrar, janji setia. Lalu kemudian wa amal bil arkan, dan mengimplementasikan dalam kehidupan berupa amal saleh. Maka iman sempurna dengan tiga perkara tadi: membenarkan di dalam hati, mengikrarkan syahadah di dalam lisan, dan kemudian mewujudkannya dalam kehidupan berupa amal soleh. Wa annahu azza wa jalla fatirus samawati wal ardh, dan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah yang mengetahui urusan yang gaib dan urusan yang nampak. Rabbu kulli syai' wa malikuh, dialah Rabb, pencipta dan pemilik alam semesta. Allah pencipta dan pemilik alam semesta. Bahkan bukan cuma mencipta, tetapi Rabb itu bisa bermakna mudabbir, memelihara, dan murabbi, mendidik, yaitu seluruh keteraturan alam semesta semua berdasarkan ilmu Allah, diatur dengan sempurna, diatur dengan harmonis,
sehingga hidup ini punya yang disebut dengan sunnatullah, keteraturan dalam sunnatullah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dibentangkan tentang sifat-sifat Allah, dan pada ujungnya la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jika Allah pencipta kita, pemelihara kita, yang mendidik kita, maka Allah lah yang berhak untuk kemudian diibadahi. Dan ini adalah prinsip tauhid dari awal kehidupan sampai akhir, takkan berubah risalah para nabi. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menerima wahyu, saat beliau diperintahkan untuk berdiri melaksanakan dan mengemban tugas dakwah, kum fa'anzir, berdirilah, tunaikan tugas dan kewajiban sebagai dai menyeru manusia. Apa tugas menyerunya? Fa'anzir, berikan peringatan. Apa yang dimaksud dengan memberikan peringatan? Anzirhum anisyirki wad'uhum ila tauhid. Berikan mereka peringatan tentang kemusyrikan itu berbahaya. Kemusyrikan itu menghancurkan apapun yang menjadi amal soleh kita. La in asrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau melakukan tindakan kemusyrikan, sirna amal perbuatan. Wad'uhum ila tauhid, anzirhum anisyirki, beri peringatan tentang kemusyrikan. Wad'uhum ila tauhid, dan seru mereka untuk menegakkan tauhid. Amal ibadah hanya untuk Allah, sebagaimana janji yang tadi kita ucapkan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa annahu jalla wa ala mausufun bikulli kamal, dan sesungguhnya jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala mausufun bikulli kamal, mausuf, disifati, memiliki sifat, memiliki karakter yang sempurna. Dia berbicara tidak seperti berbicara kita. Dia melakukan tindakan dan memiliki sifat yang sempurna. La yusabbihu lil khalqi, tidak sama dengan perbuatan makhluknya. Jadi seandainya Allah As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, maka pendengaran Allah dan penglihatan Allah sempurna, takkan pernah sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Dan kesempurnaan tersebut tidak bisa diimajinasikan oleh kita. Karena apa? Karena Imam Malik ketika merinci tentang sifat Allah, beliau berkata, al-iman bihi wajib. Mengimani sifat-sifat Allah, mengimani asma-asma Allah wajib. Karena bagian dari tauhid, tauhid asma wa sifat. Wal kaifiyah majhul. Adapun kemudian sifat dan asma'nya dalam bentuk kaifiyah, seperti apa bentuknya, seperti apa mekanismenya, majhul, tidak bisa diketahui oleh kita. Kalau kita mendengar, maka bisa diketahui alatnya bernama telinga. Jika melihat, maka bisa diketahui alatnya bernama mata. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah beda dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Dan hakikatnya majhul, tidak bisa diketahui. Duduk kita hari ini, apakah bersifat mutarabbi, bersila, atau dengan duduk tawaruk,
seperti halnya rakaat terakhir saat tahiyat terakhir, atau iftiros saat duduk tahiyat awal, atau ikna dengan cara dua kaki ditancapkan dan bokong kita berada di atas dua tumit, itu bisa diketahui, berarti maklum sifatnya. Gerak-gerik perbuatan kita maklum, bisa diketahui. Tetapi hakikat dari sifat Allah, hakikat dari fi'il Allah atau pekerjaan Allah, namanya mungkin hampir sama, yaitu mendengar dan melihat seperti bahasa kita, tetapi hakikatnya majhul, tidak bisa diketahui, tidak bisa diimajinasikan oleh akal pikiran kita. Wasu'al anhu bid'ah, dan bertanya secara mendetil tentang bagaimana perbuatan dan sifat Allah dalam bentuk hakiki. Sumastawa alal ars, misalkan Allah bersemayam. Bersemayam artinya duduk di atas ars. Maka as-su'al anhu bid'ah, mempertanyakan seperti apa duduknya, bisa masuk dalam kategori bid'ah, karena akal pikiran kita tidak sampai untuk mencernanya. Hadirin yang dirahmati Allah, munajjahun an kulli nuqsan, sebagaimana sifat Allah sempurna, maka dia pun suci dari kekurangan, suci dari berbagai macam kelemahan, suci dari berbagai macam sifat-sifat yang tercela. Munajjahun an kulli nuqsan, dia suci dari berbagai macam kekurangan. Kita manusia penuh dengan berbagai macam kekurangan, bahkan disebut sebagai al-insan mahalul khata wa nisyan. Tapi Allah sempurna tanpa kekurangan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini orang sebelah ketika menyebutkan tentang Allah dan proses penciptaan alam semesta. Dalam kitab Kejadian, bagian dari perjanjian lama yang disinyalir bagian dari Taurat, itu menyebutkan bahwa Allah mencipta alam semesta dalam 7 hari. Dan di hari yang ke-7, di hari Sabat, Allah kelelahan. Nah, ini mustahil untuk Allah. Berarti menunjukkan bahwa bagian dari cerita tersebut, meski dinisbatkan kepada kitab Taurat, meski disampaikan dalam cerita tentang penciptaan alam semesta, itu bukan bagian dari kitab suci, bagian dari upaya tangan manusia untuk merubah kitab suci, sehingga menimbulkan problem akidah. Apa problem akidahnya? Menisbatkan kekurangan dan kelemahan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akidah kita menjaga bahwa selain Allah punya sifat yang sempurna, dia pun suci dari berbagai macam kekurangan. Dia sempurna, tidak membutuhkan apapun dan tidak bergantung kepada apapun. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala lahu qabla kulli syai', dan semua itu tertanam di dalam diri kita karena hidayah qabla kulli syai', sebelum segala apapun. Apa maknanya? Jika berbicara dengan hidayah, berbicara tentang petunjuk Allah, maka orang yang berilmu sekalipun, jika tidak dibimbing oleh Allah, keimanan seperti ini tidak akan tumbuh dalam kalbunya. Meskipun ada orang yang mungkin percaya dengan hatinya tentang kebesaran Allah, dan kemudian dia juga terbukti memberikan pembelaan terhadap agama, tapi jika Allah tidak membimbingnya, maka iman itu tidak akan pernah bisa menjadikan dirinya selamat. Karena apa? Karena hidayah tidak akan menyempurnakan keislamannya. Kita ambil contoh. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
adalah orang yang dengan hatinya punya keyakinan tentang apa yang diyakini oleh Rasulullah. Karena keyakinan Rasulullah sebenarnya selaras dengan keyakinan yang dia pegang. Saya sampaikan satu kalimat yang ternyata kalimat tersebut sangat islami, tetapi bukan datang dari lidah Rasulullah, tapi justru datang dari lidah orang-orang musyrik dengan kemusyrikan di zaman Rasulullah. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulamat thayyibal ardan qad sadafil mahdi alal gilman u'idzuhu billahi dzil arkan hatta arahu baligul banan. Diawali dengan kalimat hamdallah, alhamdulillah, tanda syukur bahwa sudah memiliki cucu. Lalu kemudian di situ ada kalimat u'idzuhu billahi dzil arkan. Aku lindungkan cucuku ini kepada Allah pemilik Ka'bah. Islami, Pak. Diawali dengan kalimat hamdallah, lalu kemudian diakhiri dengan kalimat isti'adzah, ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, u'idzuhu billahi dzil arkan. Tapi ternyata ini di zaman jahiliyah, bahkan sebelum Rasul lahir ke muka dunia. Dan ini menjadi keyakinan dari bangsa Quraisy yang di dalamnya adalah Abu Talib. Maka beliau jika dengan hatinya meyakini yang dibawa oleh Rasulullah, wajar, selaras dengan apa yang sudah menjadi agama nenek moyangnya, yaitu agama yang datang dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Beliau adalah imam yang menjadi teladan, yang taat kepada Allah, lurus akidahnya dan tidak tersentuh oleh kemusyrikan. Dan keimanan yang sama diwariskan kepada anak cucunya, walaupun anak cucunya mencemarkan keimanan tersebut dengan kemusyrikan. Maka hatinya beriman. Bagaimana dengan tindakannya? Timbul pembelaan terhadap Rasulullah. Kematian beliau adalah amul huzni, tahun duka cita. Kenapa? Secara politis Rasul tidak terlindung lagi, karena pelindung politisnya sudah meninggal dunia. Tapi hidayah berkata lain. Aba ayyakula la ilaha illallah. Beliau menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa mata ala millah Abdul Muttalib, dan meninggal di atas ajaran nenek moyangnya. Jadi ini yang disebut dengan wa dzalika lihidayatillahi ta'ala, tumbuhnya iman qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu tumbuh terlebih dahulu dengan hidayah. Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk mengimaninya. Walaupun perspektif hidayah nantinya bisa luas, karena secara umum ada hidayatut taufik yang langsung datang berupa kesadaran ke dalam kalbu, dan ada hidayatul irsad berupa ilmu pengetahuan tentang agama, dan keduanya saling melengkapi. Tsumma lil adillatin naqliyah wal aqliyah al-atiyah. Baru kemudian setelah Allah tumbuhkan hati melalui proses keimanan, Allah pun membentangkan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli agar kita paham dan bisa memahami tentang Allah dengan bersumberkan kepada dalil nakli yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan dalil akli yaitu bentangan alam semesta, yang mana bentangan alam semesta pun
disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, fa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu yang terlihat, dalam segala sesuatu yang ada di alam semesta, itu ada tanda-tanda tentang keberadaan Allah dan keesaannya. Baik, kita akan bacakan dalil-dalil nakli yang dinukil dalam kitab ini. Yang pertama, ikhbaruhu ta'ala binafsihi an wujudihi wa an rububiyatihi lil khalqi wa an asma'ihi wa sifatihi. Di antara informasi yang bisa kita dapatkan tentang siapa Allah, bagaimana kemudian kita mengimani wujud Allah, bagaimana kemudian rububiyatullah terhadap makhluknya, bagaimana kemudian asma dan sifatnya, itu semua diketahui nilai-nilainya dari beberapa ayat atau bahkan hampir mayoritas ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu fi kitabihil karim. Minhu diantaranya qaulahu azza wa jalla, firman Allah, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-A'raf ayat yang ke-54 menjadi penanda bahwa dari ayat ini kita bisa mengetahui tentang Allah, bagaimana kemudian cara mengimaninya, dan bagaimana kemudian sifat dan asma Allah dibentangkan sebagai pengetahuan dasar akidah untuk kita. Inna, sesungguhnya, Rabbakumullah, Rabb kalian adalah Allah. Dimulai dengan kalimat Tuhan kalian adalah Allah. Jangan cari yang lain, jangan menyembah dan beribadah kepada yang lain. La tasjudu lis-samsi wala lil qamari wasjudu lillah. Jangan sujud di hadapan matahari, di hadapan rembulan. Sujudlah, sembahlah Allah. Seagung-agungnya matahari tetap makhluk, Pak. Sehebat-hebatnya rembulan tetap makhluk. Hatta arsy Allah tetap dia adalah makhluk Allah. Rabb kalian adalah Allah, jangan cari yang lain. Dan inilah petunjuk dalil nakli tentang kewajiban beriman kepada Allah dan tentang bagaimana kemudian kita harus bisa mengenal Allah. Bahasa kerennya ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu bahasa syariat. Sayang kadang-kadang kemudian diselewengkan menjadi sebuah pemahaman yang seolah-olah jika orang ma'rifah kepada Allah sudah terlepas dari syariat, karena dianggap sudah memiliki satu kedekatan yang lebih istimewa dibanding yang lain. Ini beberapa ajaran-ajaran tasawuf meyakini orang-orang yang sudah ma'rifah lepas dari syariat sehingga sholat pun tidak menjadi masalah. Padahal ma'rifatullah adalah pengetahuan dasar tentang akidah, yaitu mengenal Allah yang kelak menjadi khulasah, kesimpulan yang paling utama pertanyaan di alam barzah. Berapa tahun kita hidup, Pak, menyerap berbagai macam pengetahuan, punya jabatan segudang, punya kemuliaan di hadapan manusia karena punya kedudukan tinggi, pengetahuan mungkin sudah di tingkat profesor, tetapi kelak nanti dari seluruh pengetahuan yang ada, yang bakal kemudian ditanya pertama kali cuma satu, yaitu man rabbuka, siap Tuhanmu. Pengetahuan tentang ma'rifatullah. Nah, kalau sudah pertanyaan yang satu ini dibuka,
maka akan muncul pertanyaan yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa yang membimbingmu selama ini? Karena penting, siapa yang membimbing, dialah yang mengantarkan kita pada jalan keselamatan. Salah bimbingan bisa celaka. Salah contoh bisa rusak nilai keislaman kita. Maka timbul pertanyaan yang ketiga, wa madinuka? Maka apa yang menjadi konsep hidupmu? Apa yang menjadi agama, yang menjadi manhaj dari kehidupanmu? Cuma 3 dari seluruh pengetahuan yang melangit kita, dari seluruh pengetahuan yang membuat dunia meriah dengan berbagai macam teknologinya, kesimpulan hidup cuma 3, Pak. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Dan apa agama? Maka ma'rifatullah adalah ilmu asasi yang paling penting sebelum hal yang lain. Maka oleh sebab itu, ini ayat dibuka dengan kalimat inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Lalu siapa Allah? Maka dikasih ma'rifahnya, dikasih ilmunya. Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Di semesta ini bukan datang ujuk-ujuk. Semesta ini memang luas, semesta ini memang agung, tapi lagi-lagi semuanya cuma ciptaan Allah. Kalau memang dia ciptaan Allah, punya banyak kelemahan dan kekurangan, tidak akan sempurna, maka tidak layak menjadi sesembahan. Dia cuma makhluk setara dengan kita, bahkan mungkin tidak setara. Kenapa? Karena semuanya diciptakan untuk menjadi fasilitas kita, untuk menjadi sarana buat kita. Kalau kita fi ahsani taqwim, manusia yang memang menjadi makhluk yang paling sempurna, seluruh di luar manusia itu menjadi wasilah untuk memudahkan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Allah dikenalkan di dalam kitab suci untuk kemudian kita pahami, Dia yang menciptakan langit dan bumi, berarti termasuk menciptakan rezeki kita. Maka jangan sampai terkecoh minta rezeki ke Gunung Kawi. Jangan terkecoh meminta rezeki kepada dukun dan paranormal. Fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam sittatu ayyam. Sittah berapa? 6 ya. Dalam 6 hari. Summastawa alal ars, lalu kemudian dia bersemayam di atas ars. Nah, ini yang disebut dengan pernyataan Imam Malik tadi, di mana Imam Malik menyebutkan tentang yang seperti ini, al-iman bihi wajib, mengimaninya wajib. Kenapa mengimaninya wajib? Karena Allah sendiri yang menyatakan Dia bersemayam di atas ars. Tetapi wal kaifiyah majhul, seperti apa duduk Allah itu sesuatu yang tidak pernah bisa kita imajinasikan. Jangankan zat Allah, Pak, sorga Allah yang mana notabene adalah makhluk Allah juga seperti kita, itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa diimajinasikan oleh mata, tidak bisa dibayang-bayangkan oleh telinga seperti apa indah suaranya, dan tidak bisa kemudian hati kita memikirkan dan mengimajinasikannya seperti apa keindahannya. Kalau sorga saja
Bahkan seperti itu, apalagi Allah dengan duduknya. Atau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka jangan berpikir tangan Allah seperti tangan kita. Laisa kamislihi syai'un, tidak serupa Allah dengan apapun. Maka wasu'al anhu bid'ah, mempertanyakan duduk Allah sampai kemudian berkata apa muat itu aros didudukin oleh Allah, maka ini pertanyaan bid'ah, kata Imam Malik. Kenapa? Karena selain kemudian tidak bisa dijangkau oleh akal, kita akan terkecoh oleh akal pikiran kita, sehingga akhirnya kemudian kita menganggap ini tidak masuk akal, lalu kemudian akhirnya kita anggap ini bukan bagian dari kitab suci. Karena jalan seperti ini pernah ditempuh oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah orang-orang yang menganggap bahwa kesempurnaan Allah yang tidak terbayangkan tadi itu membuat mereka akhirnya mentaktil atau menghilangkan atau menghapuskan sifat-sifat Allah yang nyata-nyata ada di dalam Al-Quran hanya karena akal pikiran tidak mampu untuk bisa memikirkannya. Maka wasu'al anhu bid'ah, jangan terlalu banyak bertanya secara mendetil, khawatir malah mendatangkan kemurtadan. Wasyamsa, mohon maaf, yugsil lailan nahar yatlubu hasisa, Allah lah yang menutup siang dengan kegelapan malam, yang kemudian datang secara cepat saling berturutan. Wasamsa, matahari, wal qamar, bulan, wan nujum, dan bintang gemintang, musakharat bi amrih, tunduk beredar atas aturan Allah. Ala lahul khalqu wal amru, maka bagi Allah hak mencipta, wal amru, dan hak Allah untuk mengatur. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Tiga hal di akhir ayat yang mungkin perlu kita perjelas. Yang pertama, ala lahul khalqu, hak Allah untuk mencipta. Pernah kami sampaikan mungkin bahwa membikin itu bisa aujada, bisa sona'a, bisa juga khalaqa. Tapi aujada dan sona'a itu sifatnya membuat sesuatu dari sesuatu yang ada. Ini masjid kita yang buat, tapi dari berbagai macam partikel yang sudah ada. Kita cuma mengumpulkan materialnya. Pasirnya sudah ada, tinggal kita kumpulkan. Semennya pun materialnya sudah ada di alam, diolah di pabrik jadi semen, lalu kemudian kita aduk dengan pasir. Begitupun dengan keramiknya. Semua yang ada di masjid ini mungkin dibuat oleh manusia, tapi manusia membuatnya dari benda-benda yang ada. Maka disebut dengan aujada. Tapi kalau khalaqa, Allah mencipta sesuatu dari ketiadaan. Allah bukan mengumpulkan sesuatu, tapi menciptakan dari tiada menjadi ada. Maka alalahul khalqu, hak Allah untuk mencipta. Maka termasuk dalam kategori ini apa yang pernah kami baca dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Al-Juhaili, hatta ini kita yang buat, Pak, tapi nisbat hakiki Allah yang mencipta. Ini meja mungkin kita yang merekayasa bentuknya hari ini dari kayu-kayu yang sudah ada, tapi kemudian ketika nisbat ditujukan kepada Allah, ini meja pun hakikatnya ciptaan Allah. Mobil-mobil di jalan itu produk Jepang, produk Eropa, ada produk Cina, Pak. Bahkan orang kafir yang bikin, Pak. Tapi kalau dinisbatkan kepada lahul khalqu, Allah lah yang punya hak mencipta, maka mobil, semua teknologi, apapun bentuk
yang kita temukan hari ini sebagai rekayasa teknologi manusia, hakikat nisbat penciptaannya kembali kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah tidak akan memberikan ilmunya kepada kita kecuali dengan izin yang Dia berikan kepada kita. Sehingga orang Jepang itu bisa bikin mobil, ilmunya datang dari mana? Material besinya datang dari mana? Jadi kalau dinisbatkan hakiki, ala lahul khalqu. Semua yang ada di alam semesta itu ciptaan Allah. Karena tidak semata-mata manusia bisa merekayasa dengan pengetahuannya, kecuali karena juga diilhamkan oleh Allah dari material yang memang juga Allah yang membuat. Makanya kalau sampai masih menyembah selain Allah, tunduk kepada selain Allah, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Berarti kalau Allah sangat murka dengan kemusyrikan, karena memang sesungguhnya manusia tidak akan mendapatkan apapun tanpa izin Allah. Maka oleh sebab itu, di sini yang keduanya wal amru, urusan mengatur, memerintah, urusan memberikan berbagai macam prinsip hidup itu milik Allah. Makanya Allah tidak semata-mata menciptakan kita, tetapi juga menurunkan Al-Quran, di mana dengan Al-Quran kita bisa memenuhi hidup sesuai dengan maunya Allah. Kenapa? Karena tidak semata-mata Allah menciptakan kita kecuali dengan tujuan. Allah ma khalaqal alam abasan, tidak menciptakan alam dengan kesia-siaan. Balil ghayah, tapi dengan satu tujuan pasti, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar jin dan manusia sebagai makhluk yang mukallaf benar-benar hidup dalam amal ibadah, dan aturan-aturan semua itu sudah tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah memenuhi hak Allah sebagai ala lahul khalqu wal amru. Maka Pak, Allah juga termasuk sangat benci kepada orang yang mengatur hidupnya dengan hawa nafsu. Allah sangat benci kepada orang-orang yang kemudian mengatur hidupnya dengan aturan dirinya, dengan mengesampingkan aturan Allah dan Rasulnya. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul umur wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sebaik-baik hadis atau firman adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, dan seburuk-buruk urusan adalah aturan-aturan baru, aturan yang di luar aturan Allah, aturan yang dibuat-buat oleh hawa nafsu dan kebiasaan kita. Dan setiap aturan yang baru tersebut bisa bermakna bid'ah, dan bid'ah itu dolalah, dan dolalah itu finnar, keras. Kenapa keras? Begitu tegas. Kenapa tegas? Karena memang hak untuk mengatur itu adalah hak Allah. Terakhir, tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kalimat tabarak kemarin kami baca dalam kitab Ushulus Salasah, itu milik Allah, tidak bisa menjadi ucapan yang ditujukan untuk manusia. Tidak bisa tabaraka ya fulan, tidak bisa tabaraka ya fulan. Paling yang bisa disebutkan adalah barakallahu fik, barakallahu fik, keberkahan Allah padamu.
Karena kalimat tabarakallah, maha berkah, itu adalah milik Allah. Dan ini menjadi bagian dari sifat Allah sebagai pencipta alam semesta, di mana ketika alam semesta diciptakan dengan nilai keberkahan, berarti seandainya kita ikuti aturan Allah, keberkahan itu pun akan dimunculkan. Maka pantas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Seandainya kita ikut aturan Allah, beriman dan bertakwa, mengaplikasikan ketetapan Allah, mewujudkan hak Allah di muka bumi, hukum-hukumnya ditegakkan, maka alam semesta yang diciptakan dengan keberkahan Allah itu akan memunculkan keberkahan untuk kita. Baik, itu surah Al-A'raf ayat yang ke-54 menjadi salah satu dasar dari dalil nakli atau dalil nukil yang kita nukil dari Al-Quran tentang wajibnya beriman kepada Allah, yang menjelaskan tentang siapa Allah dan bagaimana kemudian alam semesta diciptakan oleh Allah, termasuk bagaimana kemudian alam semesta tunduk kepada Allah. Maka kewajiban kita meyakini Allah lah pencipta sekaligus pengatur hidup kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Silahkan Bapak-Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk mengenal Allah, barangkali itu bisa menjadi referensi kita juga. Pertama, kedua tentang musyrik. Iya Pak. Jadi relevansi kondisi musik sekarang ini kayaknya sih bukan lagi yang sifatnya fisik, hari bulan juga nggak lagi. Iya. Tapi yang sifatnya pola pikir. Dia punya ketergantungan, takut, harap bukan pada Allah, pada pimpinan, pada perusahaan, pada uang. Itu apakah syirik itu berbahaya sekali? Iya. Dan itu justru fenomenanya sekarang seperti itu. Iya. Jadi dia kalau sudah gak punya uang, hilang rasa tenangnya. Dia nggak yakin dia itu rezeki dari Allah mati. Iya. Seperti itu saya mau menjelaskan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hasr 2224 juga menjadi salah satu dari ayat yang dinukil oleh kitab ini, walaupun belum sampai kita bahas. Wa qauluhu fi ta'dhimi nafsihi wa dzikrihi asma'ahu wa sifatih, dan firman Allah ketika dia mengagungkan dirinya. Jadi Allah berfirman tentang keagungan dirinya, disampaikan keagungan tersebut melalui firman-Nya agar kita mengagungkan Allah dengan sifat dan asma-Nya. Wa dzikrihi, Allah menyebutkan nama-namanya agar nama-nama tersebut juga menjadi bagian dari zikir kita. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Nah, di situ Allah menyebutkan huwallah, dialah Allah, berarti sama memperkenalkan diri. Dialah Allah, ma'rifahi Allah, kenali Allah. Dalam sebuah kalimat hikmah, ini bukan hadis walaupun sering disebut hadis. Kalau disebut hadis berarti hadis maudu, hadis palsu. Ini hikmah sajalah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabbnya. Jadi mengenal Rabb itu, mengenal Allah itu memang sebuah keharusan. Itu mengenal akidah kita. Siapa Allah? Alladzi la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan kecuali Dia. Tauhid langsung disampaikan. Lalu kemudian huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, dan seterusnya. Disampaikan di situ tentang asma dan sifat Allah, nama-nama Allah yang baik disampaikan. Banyak sekali ada Al-Malikul Quddus Salamul Mu'min dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa ayat yang Bapak tanya pertama jadi dalil
tentang keesaan Allah, jadi dalil tentang kewajiban mengimani Allah, jadi dalil tentang cara mengenal Allah, dan jadi dalil tentang bagaimana ada yang disebut dengan tauhid yang juga harus dipahami, yaitu tauhid asma wa sifat. Karena secara umum para ulama membagi, ada tauhid uluhiyah dalam masalah amal ibadah, ada tauhid rububiyah dalam masalah aturan-aturan ketentuan hukum, dan kemudian ada tauhid asma wa sifat dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang masalah kemusyrikan. Kemusyrikan yang sifatnya tradisional memang mungkin sudah tidak terlalu terkenal, tetapi sebenarnya masih ada, Bapak. Karena fenomena kemusyrikan di wilayah-wilayah tertentu semacam Pantura, yang mana umat Islamnya masih kemudian bikin sesajen, lalu kemudian paranormal menjadi bagian dari tokoh yang paling utama dalam menentukan hari untuk hajatan dan lain sebagainya, termasuk fenomena ziarah kubur yang ternyata bukan sekedar ziarah yang disyariatkan, tetapi ujung-ujungnya adalah penyembahan terhadap berhala juga. Kenapa? Karena bukan meminta kepada Allah, justru beristighosahnya kepada makhluk-makhluk yang sudah meninggal dunia, yang disebut sebagai amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia diseru dan dipanggil untuk menolong diri mereka. Salah satunya ucapan kalimat rijalallah, ibadallah, agisuna li azlillah wa kunu aunan lillah. Hei wali-wali Allah, hei kekasih-kekasih Allah, tolong kami. Ya, jadi minta tolongnya kepada makhluk-makhluk yang sudah meninggal dunia. Tetapi memang di alam modern ini kemusyrikan lebih luas lagi, yang mana kalau kemudian ingin kita petakan, maka kemusyrikan di alam modern ini sudah terpetakan, Pak. Di antaranya dalam kitab Al-Wala wal Bara fil Islam, ketika membedah tentang berhala. Berhala itu ada berhala yang sifatnya al-alihah. Berhala al-alihah ini adalah Tuhan-Tuhan selain Allah yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan, manfaat hidup, dan bisa menghindarkan mara bahaya. Dalam bentuk berhala al-alihah, kemusyrikannya adalah kemusyrikan tradisional, semacam percaya dengan jimat, memelihara berbagai macam isim-isim, lalu kemudian memelihara wesi kuning, bambu kuning, apa lagi, Pak? Percaya dengan berbagai macam benda-benda keramat, percaya dengan keris keramat, percaya dengan kiai selamat. Kiai selamat apa? Sapi. Yang diambil berkah dari kotorannya, diambil berkah dari air seninya, datang ke Gunung Kawi. Nah, yang tradisional seperti ini, yang tadi Bapak sampaikan mungkin sudah tidak umum hari ini dalam bentuk al-alihah, Pak. Berhalanya disebut dengan al-alihah, fungsinya adalah dianggap bisa menghindarkan madarat, menghilangkan bahaya, mendatangkan manfaat, mendatangkan rezeki, memberikan kemudahan hidup, diyakini punya kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi kita. Nah, ini sifatnya masih tradisional memang. Walaupun kalau di Indonesia mau tradisional itu masih termasuk krisis. Kenapa? Karena kepercayaan dengan hal seperti itu, jangankan di orang kampung yang belum begitu mengenal tentang agama. Bukankah setiap kali ada pemilu, calon-calon anggota dewan, calon-calon pemimpin masyarakat, katanya nanti diverifikasi,
Ya, datangnya kemana? Datangnya ke tempat keramat, datangnya kepada para dukun untuk minta bantuan secara gaib agar dia bisa memenangkan pemilu. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, ada yang disebut dengan andad, Pak. Andad itu tandingan. Jadi mayyattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah, bahkan lebih mencintai andad dibanding mencintai Allah. Sebanding aja dengan Allah sudah musyrik, apalagi melebihi kecintaan kepada Allah. Andad ini bentuknya apa, Pak? Andad ini bentuknya jabatan, harta benda, kekuasaan, atau berbagai macam jenis kesenangan hidup, bisa berwujud kepada istri, anak, dan sejenisnya. Maka yang Bapak sampaikan, manusia nggak punya uang kelimpungan, kayak lupa dengan Tuhan, karena dia sudah menyembah andad, menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Manusia bisa lupa diri, lupa dengan syariat karena perempuan. Maka perempuan tersebut berubah menjadi andad, tandingan di sisi Allah. Hanya gara-gara materi saling berbunuhan, sehingga lupa dengan syariat Allah. Maka ini pun bisa masuk ke dalam kemusyrikan yang disebut dengan sebagian manusia menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Maka fenomena mencintai dunia secara berlebihan ini masuk dalam kategori kemusyrikan yang kedua. Jenis Tuhannya dinamakan dengan nama andad. Jenis Tuhan yang ketiga namanya arbab. Arbab. Arbab ini seperti yang terjadi pada dialog Ubay bin Ka'ab. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan para rahib sebagai Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah. Ubay bin Ka'ab ya. Itu bukan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim mantan Nasrani itu protes kepada Rasulullah. Kami dulu Nasrani, gak pernah sujud menyembah pendeta. Kami gak pernah menyembah pendeta. Tapi kenapa Allah mengatakan mereka menjadikan pendeta dan para rahib sebagai Tuhan yang disembah selain Allah? Arbabam min dunillah. Maka Rasul bertanya, apakah pendeta kalian menghalalkan yang diharamkan? Jadi yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram. Oh, kalau itu iya. Fakadzalika ibadatuhum iyahum, itu ibadah kalian kepada pendeta. Maka fenomena kiai dipertuhankan itu juga bagian dari kemusyrikan. Apa itu kiai yang dipertuhankan? Fatwa kiai melebihi firman Allah. Mengikuti kiai melebihi mengikuti Allah. Ini yang disebut sebagai asobiyah, ta'asub, bela mati manusia dengan fatwanya, sehingga meskipun fatwanya salah, siap mati, siap berkalang tanah. Maka ini bagian dari arbab namanya, Pak. Makanya jangan juga kemudian sembarang fatwa diikuti. Ya. Kita sebagai manusia harus berpikir fatwa apapun harus selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kalau sampai kemudian yang halal diharamkan atau sebaliknya, lalu kemudian wa'ata'tumuh, kalian ikuti dia, maka mengikuti secara sembarangan segala sesuatu fatwa sehingga bisa menghalalkan yang haram atau sebaliknya, itu telah menjadikan si pemberi fatwa Tuhan yang disembah, namanya arbab. Ya, jadi ada
al-alihah, ada al-andad, ada al-arbab. Yang keempat ada tawagid, yaitu Tuhan dalam bentuk kekuasaan, seperti halnya kekuasaan Fir'aun yang membuat kekuasaannya menghalalkan juga segala macam cara. Kekuasaan telah menempatkan dirinya bertindak zalim luar biasa. Nah, 4 Pak, jadi yang Bapak tanyakan itu masuk dalam kategori andad. Iya. Dan biasanya secara bahasa kadang dengan mudah kita mengatakan ini kalimat yang bisa mengantarkan pada kemusyrikan modern. Udah 3-4 dokter. Dokter yang ini tokcer mantep. Kalau bukan dia nggak sembuh tuh anak gue. Nah, ini Pak bagian dari ucapan yang bisa menggelincirkan. Dokter memang punya ikhtiar. Dokter memang mungkin menjadi sarana, tetapi asy-syafi' huwallah, penyembuh adalah Allah. Maka oleh sebab itu jangan salah ucap, karena yang kayak begini pun bisa mengantarkan kepada kemusyrikan di era kekinian. Seperti itu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wa iyyakum. Baik, siang ya Pak ya, sudah 6:30. Saya juga dinanti mau ada akdun nikah. Mudah-mudahan tidak telat karena jam 7 sudah mulai akdun nikahnya. Baik, demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.